ini kita di tanggal 14 Sya'ban, artinya nanti habis maghrib kita masuk malam nisfu Sya'ban. Tentang malam nisfu Sya'ban sudah pernah kami hadirin hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Imam Tabrani, hadis sahih bahwasanya di malam nisfu Sya'ban Allah mengampuni dosa hamba-hambanya kecuali orang yang menyekutukan Allah dan orang yang punya kebencian dan dengki kepada sesama. Maka dari itu mari kita persiapkan untuk menyambut malam nisfu Sya'ban. Ayo kita lapangkan hati kita. Cari siapa orang yang bermasalah dengan kita, siapa yang pernah kita benci, siapa yang pernah kita musuhi, kita dendam. Ayo kita lapangkan, kita maafkan mereka. Jangan sampai ada dengki di hati kita. Doakan dengan doa kebaikan, doakan dengan doa kemuliaan demi menyambut malam nisfu Sya'ban agar kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga malam nisfu Sya'ban tidak ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Akan tapi semua amalan yang bisa dilakukan di luar nisfu Sya'ban sangat baik kalau dilakukan di malam nisfu Sya'ban, karena itu malam khusus yang Allah pandang hambanya dengan pengampunan. Maka mari kita persiapkan diri kita di malam nisfu Sya'ban untuk menjadi hamba yang siap dengan pengampunan dari Allah, yaitu dengan kita berbanyak ibadah di malam itu. Tentunya ibadah yang sudah diajarkan Nabi, di antaranya adalah mulai dari waktu maghrib Anda melakukan sholat berjamaah. Setelah Anda melakukan sholat maghrib berjamaah, jangan lupa ba'diyah maghrib. Martabatnya sholat yang paling utama, martabat sholat paling utama adalah sholat fardu, adalah sholat ba'diyah qabliyah, sholat rawatib. Setelah Anda melakukan ba'diyah maghrib, Anda bisa membaca zikir apa saja yang Anda dapat dari guru Anda, yang baca rotibul haddad, baca rotibul haddad. Kemudian ada yang kemudian membaca doa-doa apa saja. Kemudian setelah itu Anda melakukan sholat isya berjamaah. Dan telah melakukan sholat isya berjamaah, Anda melakukan sholat ba'diyah isya 2 rakaat atau tambah 2 rakaat lagi menjadi 4 rakaat, 2 dan 2. Kemudian setelah itu Anda bisa melakukan amalan yang lain, seperti Anda punya hajat apa, lakukan sholat hajat 2 rakaat. Kemudian Anda sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah agar dipilihkan yang terbaik untuk kita, 2 rakaat. Kemudian setelah itu Anda melakukan sholat tasbih jika Anda mau, dengan 2 dan 2, 4 rakaat sholat tasbih. Dan setelah Anda melakukan sholat tasbih, akhir daripada sholat Anda, sholat witir 3 atau sampai 11 rakaat. 3 sampai 11 rakaat. Berapa rakaat? Banyak yang Anda bisa lakukan. Dan itu sholat witir. Dari sholat-sholat yang kami sebut tadi, sholat yang paling utama adalah sholat fardu, kemudian sholat rawatib, ba'diyah, qabliyah, ba'diyah, kemudian sholat witir. Adapun sholat yang namanya sholat tasbih itu adalah di bawah derajatnya sholat witir tadi. Maka jangan lupa witir. Kalau Anda ingin memperbanyak witir, perbanyaklah witir sampai 11 rakaat. Luar biasa. 3 sampai 11 rakaat. Kemudian setelah itu Anda istirahat. Kalau Anda punya kesempatan bangun malam tahajudlah Anda sholat beberapa rakaat di malam hari. Kemudian Anda masuk waktu sholat subuh, sholat qabliyah subuh 2 rakaat. Kemudian melakukan sholat subuh berjamaah. Sempurna Anda dalam melakukan amalan di malam nisfu Sya'ban. Dan bagi siapapun yang tidak punya banyak kesempatan, paling tidak di malam nisfu Sya'ban Anda melakukan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Anda tutup, Anda buka sholat isya berjamaah dengan subuh berjamaah. Masya Allah, luar biasa. Kemudian kita sering ada orang membaca surat Yasin. Oh, boleh saja, itu bab tawasul dengan amal soleh. Anda boleh baca surat Yasin sekali, 2 kali, 3 kali. Tentunya tadi amalan sholat yang sangat perlu untuk dihadirkan. Setelah itu Anda boleh baca surat Yasin, atau habis maghrib baca surat Yasin. Terserah Anda atur saja waktunya. Anda baca surat Yasin sekali dengan niat panjang umur, rizki panjang, kemudian niat husnul khotimah, rizki luas. Yang ketiga, husnul khotimah, sah-sah saja. Karena itu adalah termasuk tawasul dengan amal soleh dengan baca surat Yasin. Hanya sedikit yang perlu kami sampaikan. Ada yang melakukan sholat sampai 100 rakaat dan sebagainya. Memang itu dinukil oleh Imam Ghazali, tapi banyak ulama kita juga yang mengingkari itu semuanya. Maka dari itu kami ingin menghadirkan amalan-amalan yang disepakati para ulama dan tidak ada yang mengatakan kalau itu adalah tidak boleh. Adapun 100 rakaat Imam Ghazali menghadirkannya dalam Ihya-nya, tapi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengingkari. Maka Anda jangan masuk wilayah perselisihan dan persengketaan, apalagi caci maki. Kalau kita melihat ada orang melakukan sholat 100 rakaat, kita lihat saja berapa waktu yang bisa dilakukan, 3 jam, 4 jam. Oke, 3 jam, 4 jam kita ganti dengan amalan-amalan yang tadi yang kami sebutkan. Sehingga kita tidak akan ditegur oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Akan tapi kita pun masih menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan amal baik, dengan ibadah. Ini saja yang perlu kami sampaikan. Mari kita hindari khilaf, kita hindari perbedaan, kita hindari caci maki. Akan tapi kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah. Nuhibbukum fillah, kami mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan dan mohon disebarkan, dan ingat, Anda malam nisfu Sya'ban harus mendapatkan pengampunan dari Allah. Dari mana? Dengan apa?
dengan lapang hati itu yang terpenting. Memaafkan kepada semuanya. Jangan menjadi orang musyahin. Dan kemudian amalan-amalan yang kami sampaikan tadi itu semua diambil dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuhibbukum fillah, nuhibbukum fillah, nuhibbukum fillah. Kami mencintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.